Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat konsep kesetimbangan. Sebelumnya di kimia dasar itu kita udah juga bahas ya, walaupun bukan saya sendiri yang mengajarkan, tapi konsep ini sedikit banyak sudah pernah kita dapat baik uh, di sekolah maupun di perguruan tinggi. Coba Anda perhatikan dua reaksi berikut. Yang pertama adalah reaksi pembakaran C2H4 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Dan yang kedua adalah reaksi pembentukan amonia dari H2 dan gas N2. Apa perbedaan keduanya? Apa perbedaan kedua reaksi tersebut? Dari segi konsep kesetimbangan. Ada orang? Kalau yang di bawah reaksi kesetimbangan, Pak. Kalau? Yang mana kesetimbangan? Kalau yang di bawah reaksi kesetimbangan. Oke, yang pembentukan amonia itu adalah reaksi kesetimbangan. Ada yang berpendapat lain? Ada. Benar, Pak, kesetimbangan. Kesetimbangan. Soalnya kalau yang pertama itu pembakaran, dia nggak bisa kembali lagi. Oke, dia nggak bisa balik lagi. Dia nggak bisa balik atau memang apa salah gimana ya bilangnya? Memang apa alasannya dia nggak bisa balik lagi? Maksudnya itu kan kalau misalnya pembakaran itu kan dia tuh nggak bisa ke wujud semulanya gitu, Pak. Kalau emang butuh itu pun harus ada usaha gitu, nggak bisa spontan langsung berubah gitu. Oke, alasannya secara kimia apa? Kalau kita bilang nggak bisa spontan berubah, terus nggak bisa, memangnya pokoknya nggak bisa. Nggak, dari secara kimia apa alasannya? Dia nggak bisa balik lagi ke reaksi ke belakangnya atau ke arah kiri. Secara kimia, apa penyebabnya sehingga dia nggak bisa balik lagi ke kiri? Ada? Juara kelasnya siapalah yang ada baca-baca tentang ini? Ya. Jadi yang menyebabkan dia nggak bisa balik adalah yang pertama, kondisi untuk bisa balik itu nggak memungkinkan dari dua hal. Yang pertama dari kinetika dan yang kedua dari termodinamika. Secara termodinamika, untuk membalikkan reaksi CO2 dan H2O itu seperti kita mengembalikan kehidupan dari orang mati. Jadi reaksinya entropinya terlalu kecil. Ya, entropinya terlalu kecil dan delta G-nya ya terlalu besar. Terlalu besar delta G-nya. Sehingga butuh sangat banyak energi, kalaupun memungkinkan butuh sangat banyak energi dan kondisi yang harus disesuaikan. Karena cukup banyak bahan kimia yang ketika dibakar hanya menghasilkan CO2 dan H2O. Enggak hanya C2 dan H4. Semuanya, hampir semuanya. Kalau senyawanya itu adalah senyawa hidrokarbon, maka hasilnya adalah CO2 dan H2O kalau dibakar. Nah, kalau dibalik, apakah udah pasti kita dapatkan C2H4? Enggak.
ya kondisinya secara termodinamika nggak mungkin, dan secara kinetika reaksinya sangat lambat, sehingga rate of reaction-nya itu sangat kecil, ya, kalaupun berlangsung. Tapi secara termodinamika dia tidak mendukung untuk berlangsung. Sedangkan di reaksi bawah itu adalah reaksi yang berlangsung bolak-balik. Bisa berlangsung ke kanan, bisa ke kiri. Bisa mengarah ke NH3, bisa juga mengarah ke penguraian NH3. Jadi NH3 diuraikan. Itu karena tandanya nggak bisa saya buat sesuai konsep yang betul, saya buat reaksi biasa aja. Tapi kita tahu bahwa proses pembuatan NH3 adalah proses bolak-balik. Kenapa saya nggak langsung sebut kesetimbangan? Nanti kalian akan tahu. Saya masih sebut reaksi bolak-balik. Dapat berlangsung ke kiri atau dapat berlangsung ke kanan dalam waktu yang sama. Oke. Sekarang kan kita udah bisa jawab, ya, reaksi mana yang dapat membentuk kesetimbangan? Reaksi yang kedua. Karena reaksi yang kedua adalah reaksi bolak-balik. Ya. Sekarang apa itu kesetimbangan kimia? Ya, ada pertanyaan? Ya kan? Tadi udah kita jawab, ya, reaksi mana yang akan dapat membentuk kesetimbangan? Reaksi yang kedua. Sekarang apa itu kesetimbangan kimia? Ayo, apa itu kesetimbangan kimia? Tadi yang jawab tadi siapa? Ada jawaban tadi 2 orang, nggak salah ya? Tadi yang jawab tadi siapa? Yang jawab pertama, Ani, pertanyaan pertama siapa tadi? Pertama Nur Farida. Nur? Nur apa? Nur Farida. Nur Faida. Yang kedua? Hani, Pak. Hani. Oke. Sekarang yang jawab pertanyaan ini siapa? Apa itu kesetimbangan kimia? Saya nggak akan nunggu lama, ini 40 menit waktunya. Ya. Oke. Ya. Senyawa yang tidak terionisasi sempurna, bukan, Pak? Senyawa yang tidak terionisasi sempurna. Oke, pending dulu ya. Nggak, apa itu kesetimbangan? Secara sederhana, kita bisa sebutkan kesetimbangan kimia adalah kesetimbangan yang terjadi pada reaksi bolak-balik yang laju pembentukan produk sama dengan laju pembentukan reaktan. Ya, jadi arah ke kanan, arah ke kiri sama dalam hal kecepatan reaksi atau laju reaksi. Itu secara sederhana. Tapi kalau kita mau yang agak rumit, ya, sama pernah nonton film Three Idiot? Nah, waktu dosennya nanya, kamu cari apa? Dia bilang sederhana aja. Cari pokoknya kalkulator itu apa? Pokoknya bagian awal kan ada kalian lihat. Tapi dia jelaskan secara sederhana, dosennya nggak mau. Tapi terus dia jelaskan panjang-panjang lebar, sampai dosennya marah. Padahal kadang-kadang yang sederhana itu lebih mudah kita pahami. Sekarang kita lihat yang agak sedikit rumit penjelasannya. Tapi walaupun rumit, ini diambil dari UPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry, di mana badan ini yang menentukan semua hal yang berkaitan dengan kimia, baik dari segi terminologi maupun lambang-lambang dalam kimia. Ya. Menurut UPAC, proses yang dapat dibalik, jadi kesetimbangan kimia adalah proses yang dapat dibalik, artinya terjadi kedua arah dengan perubahan sangat kecil, mikroskopik, dari suatu variabel, yang akhirnya mencapai titik di mana laju dari kedua arah itu identik.
Karena demikian, sistem terkesan memiliki komposisi statis, di mana energi Gibbs atau G minimum. Pada kesetimbangan tersebut, jumlah potensial kimia reaktan sama dengan produk. Sehingga dapat dirumuskan delta GR sama dengan delta G0R tambah RT ln K sama dengan 0. Kalau delta GR dan 0 sama berarti bisa ditiadakan, sama-sama meniadakan. Sehingga kita bisa buat persamaan delta G0R sama dengan min RT ln K. Log K. Ya, sebenarnya log kita baca tuh. Cuma karena kita udah biasa dengan kesalahan yang kita biasakan dari dulu waktu kecil, jadi learn. Saya selalu sampaikan. Jadi saya pun nggak bisa rubah lagi. Takut kalian salah ngerti nanti kalau saya bilang log. Bapak ini learn dibilang log. Nanti saya pula yang salah kan. Kayak orang kita di kota kecil terus kita berhenti di lampu merah, dimarahin kita. Apa berhenti itu? Pergi terus nggak ada orang. Jadi yang salah itu yang benar. Ini versi ribetnya, makanya kan ada versi biasa, versi sederhana, dan versi ribetnya. Tapi ribet itu disitulah konsepnya kita dapat. Ya, oke. Nah, bagaimana ciri-ciri kesetimbangan? Ciri-ciri kesetimbangan yang pertama berlangsung dalam sistem yang tertutup. Kalau dia tidak tertutup, maka kesetimbangan tidak bisa dicapai. Kenapa orang bisa masak ditutup itu lebih cepat masaknya? Kalau kita masak nasi dan sebagainya itu kenapa harus ditutup? Jika airnya udah mulai habis, itu tutupnya harus rapat. Kenapa? Supaya terjadi kesetimbangan fasa. Begitu juga dalam reaksi. Kalau dia nggak ditutup, nggak dimanfaatkan, maka reaksi tidak akan mudah mencapai kesetimbangan, bahkan tidak mungkin mencapai kesetimbangan. Karena produknya lepas. Produknya nggak bisa diajak untuk balik lagi menjadi reaktan. Ya, produknya habis atau tidak lagi berinteraksi dengan produk-produk yang lain untuk membuat reaksi mengarah ke kiri. Kemudian dia harus dinamis, dia bersifat dinamis, selalu berubah. Beda kesetimbangan dengan kita main jungkat-jungkit. Terus kita duduk sini, duduk sana, kita diam, nggak bergerak. Itu kesetimbangan juga, tapi dia itu nggak dinamis. Nggak berubah, tetap. Tapi dalam reaksi itu ada perubahan. Tapi laju perubahan ke kiri dengan laju perubahan ke kanan itu sama. Ya. Kemudian perubahan yang terjadi pada skala mikroskopis. Perubahan nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Dia hanya bisa digambarkan dengan representasi mikroskopik. Nggak bisa secara langsung kita lihat. Itu ciri-ciri kesetimbangan. Oke, tandanya bagaimana? Seperti yang kita sering berdebat kadang-kadang. Bagaimana sih menuliskan reaksi kesetimbangan? Nah, di sini IUPAC itu memberikan rambu-rambu. Yang pertama, kalau dia berbentuk satu panah ke kanan, itu berarti ditulis untuk reaksi dalam satu arah. Dalam satu arah ke kanan, itu reaksi tidak dapat balik atau irreversible reaction. Kemudian yang kedua, itu tanda panahnya penuh tapi ditulis kiri kanan. Itu berarti reaksi berlangsung dua arah. Maka saya sebutkan tadi bahwa reaksi berlangsung dua arah itu terminologinya itu sedikit berbeda dengan reaksi kesetimbangan. Ya. Nah, tanda kesetimbangan adalah tanda panah setengah yang ditulis berlawanan arah. Itu tanda kesetimbangan. Berarti
tidak semua reaksi bolak-balik itu mencapai kesetimbangan. Pada saat reaksi bolak-balik itu mencapai kesetimbangan, lambang tanda panahnya harus ditulis setengah panah kiri kanan. Paham ya? Kalau gini, artinya apa? Tidak semua reaksi bolak-balik itu mencapai kesetimbangan, tapi semua reaksi kesetimbangan adalah reaksi bolak-balik. Untuk mencapai kesetimbangan, dia harus reaksi bolak-balik. Kalau tidak, maka dia tidak bisa disebut dengan reaksi kesetimbangan. Tapi tidak semua keadaan setimbang itu, tidak semua reaksi bolak-balik itu mencapai kesetimbangan. Paham ya? Jadi dua hal yang dekat sekali, seperti sampai kita nggak bisa membedakannya. Tapi semoga dengan kuliah hari ini kita bisa membedakan bagaimana reaksi bolak-balik dan bagaimana keadaan setimbang atau kesetimbangan kimia yang kita pahami. Kemudian apa perbedaan antara reaksi reversible dan kesetimbangan tadi udah. Kemudian apakah semua istilah ini sama? Ada reaksi kesetimbangan, ada kesetimbangan kimia, ada reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik. Kalau untuk reaksi bolak-balik kita udah bisa menjawab. Ya, reaksi yang berlangsung dua arah dan itu terserah mau kecepatan ke kanan lebih besar, kecepatan lebih ke kiri lebih kecil, itu tidak diperhitungkan. Nah, sedangkan kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana reaksi bolak-balik memiliki laju ke kiri dan ke kanan yang identik atau sama. Bagaimana suatu reaksi itu dikatakan kesetimbangan? Lahirlah istilah reaksi kesetimbangan. Apa syaratnya supaya reaksi itu dapat membentuk kesetimbangan? Selain laju tadi, laju ke kiri, laju ke kanan sama. Iya, itu memang dia tuh. Sekarang kondisi di mana si reaktan itu kondisinya seperti apa? Baru dia dapat membentuk kesetimbangan. Jadi reaksi kesetimbangan, kata Yupak lagi, kita harus mulai merujuk ke sini ya, karena banyak sekali kesalahan konsep yang kita pahami dan kita pelajari selama ini tentang kesetimbangan, kecepatan reaksi, banyak sekali kesalahan konsep. Jadi reaksi kesetimbangan itu ketika reaktan di awal reaksi atau pada keadaan awalnya mengikuti distribusi Boltzmann. Apalagi itu, Pak? Ada lagi. Apa itu distribusi Boltzmann? Pernah dengar? Boltzmann. Boltzmann-nya aja yang pernah dengar, Pak. Boltzmann-nya tetapan Boltzmann ya? Iya. Selain tetapan Boltzmann, nggak pernah dengar distribusi Boltzmann. Oke. Reaksi kesetimbangan adalah reaksi, saya ulang lagi, when the reaction in a chemical reaction are initially in Boltzmann distribution, the reaction is referred to as an equilibrium reaction. Jadi reaksi kesetimbangan baru disebut setimbang kalau reaktan pada awal reaksi itu mengikuti distribusi Boltzmann. Nah, distribusi Boltzmann mengikuti grafik atau kurva seperti yang nampak di layar. Kurva yang nampak ini kalau kita lihat ada bagian dominan, ada bagian tidak dominan atau minoritas. Jadi
Maksudnya, kalau molekulnya dalam keadaan di mana dia memiliki energi di daerah moderat, itu di daerah ini ya, di daerah besar. Kalau kurva ini kita maknai, ini sumbu X adalah energi, sumbu Y adalah jumlah partikel. Jadi jumlah partikel yang memiliki energi moderat itu lebih banyak dibandingkan dengan partikel yang memiliki energi yang paling rendah. Jadi di tanda panah yang pertama sebelah kiri itu berarti daerah energinya rendah sekali. Kalau dihitung, diambil yang energi rendah itu ya daerah dari ujung panah ini, panah yang kedua, kalau ditarik garis ke bawah lurus, maka areal di sini, areal di sini ya kecil, sedangkan areal dari ujung ini, dari sini ke sini itu besar. Nah, ini daerah mau saya main-main ini di daerah besar. Artinya banyak sekali molekul yang memiliki energi moderat, energi pertengahan. Sedangkan daerah energi tinggi dari sini ke bawah nih, ke kanan. Nah, kalau dihitung luas areanya itu lebih kecil dibandingkan dengan luas area yang pertama, bakal lebih kecil daripada luas area. Jadi normalnya seperti ini. Sebuah molekul atau partikel ataupun molekul, atom atau molekul ketika dia mengalami reaksi kimia, untuk dapat mencapai kesetimbangan, maka distribusi partikelnya itu harus mengikuti kurva ini. Itu berdasarkan terminologi yang ditentukan oleh UPAC berdasarkan eksperimen tentunya. Ini bisa diakses di laman ini kalau kalian mau belajar lebih lanjut. ChemGuide Co UK Physical Basic Rates Introduction. Jadi di situ bisa akses gambarnya dan bisa baca materi-materi yang berhubungan dengan itu. Nah, dari slide yang singkat ini, apa yang bisa kalian pahami? Apa yang bisa kalian pahami? Ada tanggapan? Bagaimana? Do you have any question? Mungkin kalian nggak bisa bahasa Indonesia lagi, dah lama di rumah. Ya. Saya tanya dengan bahasa Aceh. Any question? Pak, mau nanya. Ya, Nur? Ya. Kalau reaksi dua arah itu bisa dikatakan reaksi kesetimbangan nggak? Bisa kalau dia mengikuti distribusi Boltzmann. Ya kan? Itu aja syaratnya. Ya. Apakah reaksi bolak-balik bisa disebut reaksi kesetimbangan? Bisa kalau dia mengikuti aturan distribusi Boltzmann. Ya. Kalau udah disebutkan ini ada reaksi yang berada dalam kesetimbangan, maka tandanya itu adalah tanda panah kiri kanan setengah. Tapi kalau disebut ini adalah reaksi bolak-balik, maka tulisannya panah penuh kiri kanan. Itu dua hal yang berbeda. Oke? Ada lagi? Oke.
Nah, karena minggu depan kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan, ya, ungkapan tetapan kesetimbangan dan banyak hal ya, yang akan kita lihat bagaimana kalau reaksinya dibalik, reaksinya dikali, reaksinya dikurang dan sebagainya, atau reaksi dikali dengan mol yang berbeda, itu bagaimana dengan Kc-nya. Terus kalau ada zat yang berbeda fasa dalam satu reaksi, bagaimana harga Kp dan Kc-nya. Itu akan kita lihat di pertemuan ketiga nanti. Nah, untuk memberikan stimulus, jadi kita lihat bahwa tetapan kesetimbangan apabila dia dalam keadaan reaksinya itu homogen, artinya fasa semua spesies yang terlibat dalam reaksi adalah sama. Kita ambil contoh A tambah B menghasilkan setimbang membentuk C tambah D, di mana nilai konsentrasi masing-masing atau koefisien masing-masing dalam huruf kecil, ini harusnya B bukan A, ya. Maka harga K equivalent, K equilibrium atau K tetapan kesetimbangan dapat ditulis K sama dengan konsentrasi C pangkat C kecil sebagai koefisiennya dikali dengan konsentrasi D pangkat D dikali dengan A, konsentrasi A pangkat min A sebenarnya ya, terus dikali dengan konsentrasi B pangkat min B. Cuma biar pangkatnya nggak ada minus, dibawalah ke bawah, dibagi spesiesnya. Sehingga kenapa kemudian persamaan ini dapat ditulis menjadi Kc sama dengan K equilibrium sama dengan Kc. Ya. Kenapa gitu? Karena konstanta ini diekspresikan berdasarkan konsentrasi. Boleh nggak selain konsentrasi? Boleh. Konstanta kesetimbangan itu bisa diekspresikan dari aktivitas, bisa fugasitas, bisa molalitas, bisa tekanan. Jadi banyak sekali satuan yang bisa kita pakai untuk melihat hubungan konstanta kesetimbangan dengan suatu reaksi. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Kalau fugasitas dan tekanan itu hanya untuk reaksi yang berfasa gas. Sedangkan untuk aktivitas, molalitas dan seterusnya itu masih bisa untuk reaksi-reaksi yang fasanya liquid atau aqua. Jadi berbeda ya, berbeda peruntukannya. Oke. Sebagai contoh, ini contoh untuk minggu depan biar lebih ini. Insyaallah minggu depan kita pakai Zoom yang ada bayarnya, jadi bisa 100 menit ya. Berapa jam kita kuliah? 90 menit ya, nggak salah. Oke, tentukan harga Kc untuk reaksi H2, semua dalam gas ya. H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Jika pada keadaan setimbang terdapat H2, I2 dan HI masing-masing 0,9, 0,4 dan 0,6 mol per liter. Kita jawab, enggak saya kasih dulu. Kita jawab aja ya. Bagaimana kita menuliskan kesetimbangannya? Paling enggak bantu itu aja. Kc sama dengan konsentrasi HI buat pangkat 2. K2 ya. Iya. Dibagi dengan Konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi
I2. Kc sama dengan berapa konsentrasi Hi? 0,6 kuadrat. 0,6 kuadrat Waduh. dibagi dengan 0,9 9 0,9 0, kali 0,4. kita dapat Kc sama dengan 1. 1. Ya, 1. Ada satuan? Enggak. Nggak ada ya. Kenapa? karena udah Habis di dibagi. Karena konsentrasinya habis. Ya, oke. Kalau ditanya Kp, nih, Kp, rumusnya gimana? Tugas kalian cari ya. Minggu depan kumpul. Oke. Cari bagaimana menghitung Kp dari persamaan di atas dengan nilai Kc sudah diketahui. Sekarang aja nggak boleh ya, Pak? Nggak usah. Memang mudah, tapi minggu depan aja. Biar ada tagihan. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Dia nggak boleh kita mulai dengan yang susah-susah. Tenang aja, ada waktunya nanti. Mulainya dengan yang mudah-mudah dulu. Nah, kalau soalnya banyak mas ya, stoknya banyak. Ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Minggu depan kumpulnya kayak mana tuh Pak? Kenapa? Kumpulnya tugas tuh minggu depan gimana? Kumpulnya kumpulin sama Askap dulu, nanti rekap di RAR, kirim ke Bapak ke email ya. Baik Pak. Dalam bentuk PDF ya. Jadi ubah Word dalam bentuk PDF atau apa aja, gimana kalian kerjakan. Kirim RAR formatnya ke saya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya sudahi.